Bab 3658. Bersumpah demi darah leluhur. Tepat setelah Surya Chen dan lainnya memeriksa luka Erik Qin, cahaya yang lembut tiba-tiba muncul di tubuh Erik Qin. Jika diperhatikan baik-baik, itu adalah cahaya Giok Baoshan. Ini adalah fluktuasi ruang. Aku merasa selama aku menyentuh cahaya ini, aku bisa meninggalkan tempat ini, kata Yuda Luo sambil mengerutkan dahi. Kalau begitu kenapa diam saja? Bocah Qin seharusnya mendapatkan benda berharga inti ruang ini. Benda itu sedang memberitahu kita untuk pergi. Surya Chen juga tersenyum. Meskipun roh jahat di ruang pulau darah ini tampaknya sudah hilang, tetapi tidak ada yang ingin tinggal di sini. Akan merepotkan jika ada insiden. Bagaimana kalau kamu duluan? Kata Yuda Luo dengan licik. Lagi pula tempat ini pernah menjadi wilayahmu, kamu duluan saja, kata Surya Chen sambil tersenyum. Meskipun merasa cahaya tidak masalah, tetapi mereka berdua tidak mau mengambil risiko duluan. Cih, di saat seperti ini, kalian para kultivator biasa benar-benar pengecut. Paman Yuan sedikit kesal ketika mendengar mereka berbisik tetapi tidak berani bertindak. Dia mendengus dingin dan tangannya langsung menyentuh cahaya. Kemudian, sosok Paman Yuan langsung menghilang. Surya Chen dan Yuda Luo berkedip. Ketika melihat tidak ada yang terjadi pada Paman Yuan, mereka juga menyentuhnya. Selanjutnya, semua kultivator di Pulau Tengah yang selamat meninggalkan tempat ini. Dan pada akhirnya, tubuh Erik Qin juga pergi dalam cahaya. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka muncul di gua besar di atas ruang pulau darah sebelumnya. Kita kembali. Yuda Luo menghela napas lega, merasakan kembali reiki langit dan bumi memenuhi lingkungan, benar-benar menyegarkan. Tidak ada yang pernah merasa bahwa dapat menyerap reiki langit dan bumi dengan bebas adalah hal yang begitu menyenangkan. Rahasia pulau ini seharusnya ada pada pola pedang ini. Surya Chen menunduk dan melihat roh pedang iblis yang menghilang sebelumnya. Saat ini muncul di pola berbentuk pedang yang ada di kulit Erik Qin. Tatapan aneh terlintas di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku kasih tahu, kalau kamu berani memiliki niat buruk dan melakukan sesuatu pada bocah Qin, aku akan membunuhmu. Ekspresi Paman Yuan dingin. Dia langsung berdiri dan menghalangi di depan Surya Chen yang penasaran. Aku. Surya Chen hampir tersedak sampai tidak bisa berkata-kata. Aku hanya asal bicara, bukankah reaksimu berlebihan? Bagaimana dia mendengar aku memiliki niat buruk? Paman Yuan, apa yang kamu katakan? Aku dan putriku diselamatkan oleh Erik Qin. Pola dewa antara aku dan Yuda Luo belum terpecahkan. Kalau aku membunuh Erik Qin, apakah aku masih manusia? Kata Surya Chen dengan kesal. Lagi pula, tidak ada keuntungan bagiku jika melukai Erik Qin. Hehe, aku tahu, kamu masih mementingkan keuntungan. Paman Yuan menangkap celah dari kata-kata Surya Chen. Cih, Paman Yuan. Kamu juga tidak usah sok baik, aku lihat kamu segugup ini karena ada maksud lain kan? Di samping, Yuda Luo mendengus dingin. Sekarang tujuan semua orang telah tercapai, identitas mereka bukan lagi mitra yang berjuang bersama, konflik juga tiba-tiba meningkat. Kami dan Tuan Qin setidaknya adalah kultivator biasa, tetapi kalian adalah klan iblis. Sekarang Erik Qin menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Aku curiga bahwa kamu mendambakan kekuatan Tuan Qin dan ingin membunuh masalah untuk klan iblis kalian. Iya, aku juga curiga. Surya Chen juga berkata sambil mengerutkan dahi. Kentut. Wajah Paman Yuan langsung memerah, seperti merasa telah dihina. Tuan Qin adalah penyelamat kami,
kamu pikir klan iblis kami tidak tahu malu seperti kalian para manusia yang memfitnah kami tidak tahu berterima kasih? Aku kasih tahu, dalam memperlakukan penyelamat, klan iblis kami lebih bisa dipercaya daripada kalian. Cih, konyol, kamu mengatakannya tanpa bukti, bagaimana kamu membuktikannya? Kata Surya Chen dengan kesal. Intinya, jika Tuan Qin diserahkan kepada klan iblis kalian, aku tidak tenang, serahkan kepada kami saja. Royce Su, bagaimana menurutmu? Surya Chen melihat lagi ke Penatua Su yang tidak bersuara. Ini. Royce Su menyeka keringatnya. Pertanyaan ini sulit untuk dijawab, rasanya Eric Qin yang koma, ada di tangan siapapun, dia akan khawatir. Lebih baik serahkan pada dia sendiri, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Aku membuat kalian khawatir. Konyol. Surya Chen hanya asal bicara, tetapi Paman Yuan serius. Dia mendengus pelan, jarinya langsung menusuk dahinya, lalu mengeluarkan setetes darah segar yang berubah menjadi rupa kera. Aku bersumpah dengan darah leluhur bahwa aku akan merawat Eric Qin sebagai penyelamat. Jika aku melanggar sumpah ini, garis keturunanku akan terputus, keturunanku berubah menjadi iblis monster, dan tidak dapat melakukan teknik darah leluhur selamanya. Yuda Luo, Surya Chen, apalagi yang akan kalian katakan sekarang? Setelah memasukkan kembali darah itu ke dahi, Paman Yuan bergumam. Sial, Paman Yuan, kamu kejam sekali. Surya Chen dan Yuda Luo sedikit terkejut. Berbeda dengan kultivator biasa, kultivator klan iblis memiliki kekuatan spiritual bawaan dari garis leluhur, yaitu darah warisan binatang dewa dan binatang sakti di zaman kuno. Bersumpah dengan darah leluhur seperti membuat janji dengan binatang dewa dan binatang sakti. Jika melanggar sumpah, maka hak waris akan benar-benar direbut kembali. Cindy, kalian bersumpah juga. Ketika melihat mereka berdua linglung, Paman Yuan langsung menoleh dan melihat ke Cindy dan lainnya. Para pertapa siluman tentu saja tidak keberatan. Mereka memang berterima kasih kepada Eric Qin, ditambah tidak pernah melakukan apapun untuk Eric Qin, jadi semua orang langsung bersumpah. Surya Chen, Yuda Luo, kita sudah bersumpah, bagaimana jika kalian bersumpah juga? Oh iya, aku lupa, kalian tidak punya leluhur. Setelah melakukan semuanya, Paman Yuan mengejek. Sembarangan, kamu yang tidak punya leluhur. Surya Chen dan Yuda Luo marah besar. Apakah tidak ada darah leluhur dan tidak ada leluhur adalah dua konsep yang berbeda? Di ruang Pulau Darah, kenapa tidak menyadari bahwa mulut Paman Yuan sekasar itu? Hehe, aku salah ngomong. Tetapi selanjutnya, kalian masih harus membersihkan pemberontak di kota bayangan dan membangun kembali kota. Apa kalian yakin mau melindungi Tuan Qin sendiri dan tidak menyerahkannya kepada kami dengan tenang? Kata Paman Yuan sambil tersenyum. Ini. Surya Chen dan Yuda Luo tertegun, mereka saling bertatapan dan sedikit ragu. Bobby Gao telah mati, dunia luar seharusnya belum ada yang tahu. Selanjutnya, mereka berdua pasti harus mengumpulkan bawahan sebelumnya dan bergabung untuk membunuh bawahan setia Bobby Gao di dunia luar sebelum para bawahan itu tersadar, meredakan kekacauan di kota bayangan, dan mendapatkan kembali kendali atas tempat ini. Melakukan semua ini pasti membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Ini karena pola Dewa Nyawa yang dibuat Eric Qin, yang mencegah mereka berdua bertarung lagi. Kalau tidak situasinya akan menjadi semakin rumit. Jika dipikirkan baik-baik, mereka berdua benar-benar tidak bisa meluangkan waktu untuk merawat Eric Qin. Selain itu, melihat Eric Qin yang dalam keadaan koma, mungkin tidak akan siuman untuk sementara waktu.
Harus dikatakan, untuk menyerahkan Erik Kin kepada Paman Yuan dan klan iblis, mereka tidak tenang. Tetapi sekarang Paman Yuan dan lainnya sudah bersumpah dengan darah leluhur, kredibilitasnya tiba-tiba muncul. Serahkan kepada kalian boleh, tapi Paman Yuan, kamu harus menjaga Tuan Qin, di luar bahaya, ingat jangan kemana-mana. Yuda Luo berpikir sejenak dan langsung menyetujuinya. Namun Surya Chen di samping mengerutkan dahi dan ragu-ragu. Bersambung.